Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiani dari Prodi Bimbingan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal atau RPL, yaitu yang pertama itu komponen. Di sini saya mengambilnya komponen layanan dasar. Lalu ada bidang layanan. Bidang layanannya itu karir. Topik layanannya itu saya mengambilnya pemilihan karir. Fungsi layanannya itu pemahaman agar mereka yang nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih seriusnya, mereka bisa mencari tahu tentang karir yang mereka butuhkan gitu. Melanjutkan ke bidang yang mereka tekunin. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan. Jadi mereka tinggal menyesuaikan apa yang mereka mau, apa yang mereka maunya apa, gimana gitu. Lalu selanjutnya ada karakteristik siswa. Di sini karakteristik siswanya itu kelas inklusi ya. Siswa regulernya itu ada 20 anak siswa dan ABK-nya itu pada tunanetra ada 5 tunanetra. Lalu ada tujuan pelaksanaan layanan. Tujuannya ini yang pertama, peserta didik ini dapat menelaah pilihan karir yang ada setelah lulus SMA nanti. Lalu ada peserta didik dapat menelaah faktor yang mendukung dan menghambat dalam setiap pemilihan karir. Jadi di setiap pemilihan karir yang mereka pilih itu pasti ada faktor pendukung dan penghambatnya. Jadi mereka harus tahu nih apa aja sih gitu. Lalu ada peserta didik juga dapat merencanakan hal yang harus dipersiapkan dalam menempuh karir. Jadi mereka harus mempersiapkan sebelum menempuh karir tersebut. Gitu. Lalu menyusun usaha yang dilakukan agar bisa tercapai pilihan karir. Ini lebih ke cara-caranya. Bagaimana caranya dalam menempuh karir itu? Apa sih yang cocok gitu. Begitu. Nah, terus sasaran layanannya itu di sini saya mengambil kelas 12 pada sekolah SMA 1 Pandeglang. Terus lalu materi layanannya itu ada pilihan karir setelah lulus SMA, faktor pendukung dan penghambat karir, persiapan dalam memilih karir, lalu cara sukses mencapai karir. Selanjutnya waktunya itu satu kali pertemuan itu sama dengan 45 menit setiap. Enggak setiap, maksudnya satu kali pertemuan doang 45 menit jedanya. Lalu metode atau tekniknya itu saya mengambil bimbingan klasikal dan media yang dibutuhkan itu yang pertama ada buku braille. Itu tuh dikhususkan untuk anak tunanetra nanti, bagaimana cara dia menulisnya gitu. Yang kedua ada pulpen, ada papan tulis. Kenapa ada papan tulis? Dikarenakan untuk menampilkan PowerPoint nanti yang saya munculkan gitu di papan tulis. Nah, lalu itu juga menggunakan proyektor nih, ada juga proyektor untuk penampilan PPT. Nah, lalu yang terakhir itu ada speaker. Kenapa speaker? Karena untuk anak tunanetra ini, dikarenakan tunanetra tidak bisa melihat, jadi lebih cenderung kepada telinga, jadi lebih cenderung kepada mendengar. Nah, di dalam buku braille ini nanti anak tunanetra menulis dengan cara pakai buku braille ini. Apa aja yang ada di PowerPoint mereka tulis gitu. Yang penting-pentingnya mereka tulis, yang mereka butuhkan. Kalau misalkan anak reguler itu mereka nulis seperti biasa, nulis pakai buku biasa, pakai pulpen begitu. Selanjutnya ada kegiatan pelaksanaan layanan, yaitu ada kegiatan pendahuluan. Mula-mula itu kegiatan pendahuluan guru BK masuk ke ruang kelas itu dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu setelah mengucapkan salam, guru BK duduk ke tempat duduk, berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Lalu membina hubungan baik dengan peserta didik dengan cara menanyakan kabar mereka, bagaimana kabarnya hari ini, begitu. Lalu dilanjutkan dengan presensi peserta didik. Nah, selanjutnya guru BK mengajak peserta didik ini untuk berbagi pengalaman mereka nih. Apa aja sih yang mereka lakuin, apa aja yang mereka mau nanti setelah lulus SMA ini. Lalu guru BK menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada
tahap selanjutnya ini. Lalu yang terakhir, guru BK menanyakan kesiapan peserta didik ini nih, apakah mereka udah siap untuk melanjutkan ke tahap inti, ke tahap selanjutnya. Nah, kalau dirasa sudah siap, sudah ditanya sudah siap semua, lanjutlah ke kegiatan inti. Yang dimana kegiatan inti itu guru BK membuka tujuan pertemuan ini. Tujuan pertemuannya ini untuk pemahaman mereka tentang karir yang akan mereka capai. Lalu yang kedua, guru BK menampilkan PowerPoint yang berisi materi topik bahasan. Materi topiknya itu kita mengambil tentang karir. Kita mengambil tentang pemilihan karir. Pemilihan karir yang dimana di dalam PPT tersebut terdapat pemilihan karir untuk anak SMA ini untuk lanjut ke jenjang berikutnya itu mereka mau bagaimana, mereka mau menghadapi kuliah, perkuliahan, atau mau menghadapi pekerjaan. Lalu selanjutnya ada guru BK melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Nah, jadi guru BK ini nanti melakukan tanya jawab kepada peserta didik atau peserta didiknya sendiri yang nanya kepada guru BK. Lalu pertanyaannya itu terkait dengan materi yang dibahas ini nih, materi pemilihan karir ini nih. Lalu ada guru BK-nya juga nanti memberikan tugas serta menayangkan lembar kerja kepada peserta didik. Nah, di dalam lembar kerja ini terdapat pertanyaan-pertanyaan. Misalnya nih, yang pertama ada sebutkan prioritas pilihan karir Anda setelah lulus SMA, yaitu mau ke kuliah atau mau melanjutkan kerja gitu. Begitu. Lalu setelah guru BK membagikan lembar kerja yang tadi, guru BK membimbing peserta didik mengenai prosedur penugasan tadi. Nah, untuk anak tunanetra sendiri nanti guru BK itu memberikan rekaman terkait pertanyaan yang telah disiapkan tadi, pertanyaan yang ada di lembar kerja tadi. Nah, untuk mengisinya bagaimana sih? Untuk mengisinya itu pakai buku braille tersebut gitu. Lalu setelah guru BK menjelaskan bagaimana prosedurnya tentang penugasan ini, dilanjutkan dengan peserta didiknya ini untuk mengisi secara mandiri dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, lalu setelah mengisi semuanya, kita diadakannya tanya jawab ulang gitu. Lalu setelah tanya jawab, diadakanlah ice breaking. Mereka tadi udah pusing kepalanya, materi terus yang dibahas, diadakanlah ice breaking. Nah, bagaimana sih ice breakingnya? Ice breakingnya ini yaitu ice breaking tentang konsentrasi. Nah, nanti itu kayak kita bernyanyi aja gitu. Kayak gini contohnya, misalkan saya via konsentrasinya itu nadanya begini, konsentrasi, lalu tangannya juga ikut-ikutan, konsentrasi, mari konsentrasi. Nah, lalu setelah itu digantilah nama, bukan diganti, maksudnya lalu setelah itu sebutkan nama kita dan teman kita gitu. Konsentrasi, mari konsentrasi. Via Resya Nana. Nanti Resya ini menyebutkan ulang temannya, menyebutkan kembali yang lain gitu. Begitu sampai mereka berkonsentrasi. Lalu selanjutnya setelah ice breaking selesai, masuklah kepada kegiatan penutup, yang dimana kegiatan penutup ini menjelaskan bahwa pertemuan ini akan segera berakhir. Lalu peserta didik juga mengemukakan kesan dan pesan setelah pertemuan ini selesai. Lalu guru BK merefleksi dan memberikan penguatan kepada siswa, dan lalu ucapan terima kasih, berdoa, dan salam. Nah, setelah kegiatan penutup ini lanjut dengan penilaian proses, yang dimana penilaian proses ini yang dilakukan oleh guru BK atau konselor ini melakukan evaluasi layanan yang telah diberikan dengan memperhatikan proses layanan sebagai berikut nih. Lalu selama proses layanan ini, evaluasinya yang pertama itu melakukan refleksi terhadap peserta didik dengan meminta mereka menyampaikan kesan dan makna pada tahap-tahap kegiatan. Setiap peserta didik ini menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Nah, untuk anak tunanetra sendiri, mereka menggunakan braille atau mereka mengucapkan lisan. Lalu mengamati sikap dan perhatian peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Nah, penilaian proses yang dilakukan oleh peserta didik ini setelah kegiatan layanan berakhir, yaitu guru BK meminta peserta didik untuk mengisi evaluasi secara
lembar tertulis gitu. Nah, evaluasinya ini berisi tentang pertanyaan bagaimana peserta didik saat mengikuti pelajaran di kelas, itu senang, baik biasa saja atau membosankan, lalu bagaimana materi pembahasan yang sudah dibahas, menarik atau tidak. Lalu selanjutnya kepada penilaian hasil, yang dimana peserta didik ini mengisi evaluasi hasil yang diberikan oleh guru BK tersebut, yang dimana hasilnya ini seperti saya memperoleh pengetahuan baru tentang pemilihan karir. Lalu selanjutnya ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu setelah melakukan penilaian kegiatan bimbingan ini, antara lain itu guru BK bersama peserta didik menyepakati kegiatan layanan lanjutan jika dirasa perlu. Lalu guru BK memantau perkembangan peserta didik terhadap pemilihan karirnya. Seperti itu. Nah, di dalam materi yang saya berikan itu, saya memberikan pilihan karir setelah SMA itu. Mungkin pilihan karirnya itu ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau kuliah mungkin, atau ada yang ingin bekerja, atau ada yang ingin menikah, atau kursus, atau buka usaha sendiri, misalkan kayak warung-warung gitu, warmindo, atau bagaimana, atau bisa buka usaha online sendiri begitu, atau ada pekerja mandiri kayak bekerja di online gitu. Pekerja mandiri itu kayak seperti ngajar les privat gitu, desainer web, pelatih olahraga, dan lain sebagainya. Lalu saya juga menjelaskan persiapan dalam pemilihan karir, yang dimana persiapan pertama itu ada personality atau kepribadian. Lalu ada motivasi. Motivasi ini salah satu faktor terpenting ya bagi kepuasan karir jangka panjang. Lalu ada motivasi itu mencakup berbagai topik, misalnya itu ada motivasi minat, sense of achievement, sesuatu yang memberi Anda sebuah prestasi gitu, atau faktor motivasi yang tak sadar. Lalu ada skill atau keterampilan, yang dimana memiliki keterampilan yang tepat itu adalah kunci untuk membuka pintu banyak karir gitu. Yang keempat ada value atau nilai-nilai. Hal ini juga termasuk gaya hidup yang maksudnya yang diinginkan gitu. Lalu ada constraint atau kendala, lalu ada ambisi, atau lalu yang terakhir ada kesempatan atau opportunities. Selanjutnya cara sukses dalam pemilihan karir, yaitu caranya itu ada, kita harus mempunyai sikap positif, lalu harus percaya diri, lalu harus kebiasaan positif gitu, melakukan kebiasaan positif sehari-hari gitu. Lalu ada buat pilihan yang tepat, lalu ada gunakan imajinasi kreatif Anda, pikiran Anda gitu. Lalu harus gigih, terus punya tujuan juga begitu. Cukup sekian dari saya, Nur Alfiani. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.